sesi kuliah daring untuk mata kuliah perilaku dalam arsitektur. Pada sesi kali ini saya akan coba memaparkan topik terkait persepsi ruang, di mana topik ini perlu kalian ketahui sebagai calon arsitek dalam kaitannya memahami bagaimana seorang individu merespon terhadap kondisi lingkungan binaannya. Baik, sebelum kita lanjut paparannya, saya ingin kalian perhatikan gambar berikut. Ketika melihat gambar berikut ini, kesan apa yang Anda terima, Anda rasakan ketika melihat gambar yang tertera di layar? Jika kalian melihat gambar ini mendeteksi adanya kumpulan-kumpulan garis-garis horizontal yang tersusun secara miring, sebenarnya visual Anda, penglihatan kita semua itu telah ditipu, ya, ditipu. Jadi sebenarnya kalau diperhatikan dengan baik, garis-garis horizontal yang menyusun dalam gambar ini itu sebenarnya dalam jarak yang sama, dalam posisi yang lurus, tidak ada yang miring, cuma karena efek yang ada pada gambar tersebut seakan-akan garis-garisnya terlihat miring, ya. Ini kemudian apa yang disebut dengan the cafe wall illusion. The cafe wall illusion ini atau ilusi dinding kafe ini pertama kali dilaporkan oleh Richard Gregory, seorang profesor neuropsikologi di Universitas Bristol, bersama dengan Priscilla Hart, ya. Saat itu di tahun 1979, salah seorang anggota lab dari Profesor Gregory ini mengamati efek visual yang tidak biasa yang diciptakan oleh pola ubin di dinding kafe di salah satu kawasan di St. Michael Hill, Bristol, ya. Fenomena ini kemudian beliau selidiki dan ternyata beliau menyimpulkan bahwa dengan permainan garis dan juga gelap terang yang sifatnya asimetris, kemudian dengan stimulus juga terhadap visual manusia, jadi neuron saraf pada otak manusia ini bereaksi terhadap kondisi persepsi gelap terang yang saling beriris, ya. Dan kemudian otak kita ini menafsirkan sebagai garis miring. Jadi otak kita ini mempersepsikan atau menafsirkan kondisi yang gelap terang yang tidak simetris atau asimetris ini sebagai kumpulan garis-garis miring. Kalau di bidang arsitektur ya sebenarnya ada bangunan yang sudah menerapkan the cafe wall illusion secara gamblang. Itu ada di bangunan Digital Harbour Port 1010, adanya di Melbourne, Australia. Pada bagian fasadnya seperti dilihat di layar, sang arsitek menerapkan prinsip the cafe wall illusion. Bangunan ini kemudian banyak mendapat penghargaan, ya. Kalau dilihat di layar, seakan-akan garis-garis horizontal yang berwarna merah itu yang penanda lantai itu seakan-akan miring, ya. Padahal itu semua tidak ada yang miring. Tapi tadi karena ada permainan gelap terang yang asimetris, kemudian garis yang tidak asimetris, seakan-akan garis horizontalnya terlihat miring. Nah, ini kemudian masuk ke persepsi pikiran orang-orang yang melihatnya. Nah, bicara persepsi,
Persepsi sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu proses dari seseorang dalam menginterpretasikan, ya, menginterpretasikan atas suatu sumber atau suatu stimulus berdasarkan informasi yang ditampilkan oleh sumber atau stimulus tersebut. Jadi, dan persepsi ini merupakan sebuah proses internal yang dilakukan oleh manusia ketika manusia itu mengevaluasi dan mengorganisasi informasi, berbagai informasi dari berbagai stimulus yang kemudian ditangkap oleh panca indera. Persepsi ini ada yang muncul karena persepsi secara visual. Seperti kasus The Cavity Wall Illusion ini, persepsi pengamatnya muncul karena secara visual melihat bentukan-bentukan garis dan gelap terang tadi. Nah, ini dominan menggunakan indera penglihatan atau mata. Kemudian ada yang namanya persepsi auditori yang menggunakan telinga, ya. Kita bisa mempersepsikan suatu objek itu terasa dekat atau jauh ketika kita mendengar intensitas suaranya lemah, misalkan kekuatan intensitasnya, berdasarkan kekuatan intensitasnya. Kalau kekuatan intensitasnya lemah, kita mempersepsikan bahwa sumber suara itu jauh, padahal belum tentu seperti itu. Kemudian ada persepsi menggunakan indera peraba. Dalam hal ini kulit, ya, kulit. Teks, dalam hal ini kita bisa mempersepsikan suatu objek berdasarkan indera peraba kita. Jika kita meraba misalkan suatu sofa, satu objek sofa, ketika diraba dan terasa lembut, maka dalam persepsi si manusia atau individu tersebut mempersepsikan bahwa sofa tersebut akan terasa nyaman bila diduduki. Sebaliknya, jika diraba ternyata misalkan kasar dan sebagainya, maka otak manusia mempersepsikan bahwa objek tersebut tidak nyaman untuk diduduki, misalkan. Itu contoh. Kemudian ada yang persepsi melalui indera penciuman. Dalam hal ini menggunakan indera hidung. Nah, hidung ini kaitannya dengan aroma, ya. Bagaimana aroma suatu objek atau suatu area, kemudian mempersepsikan istilahnya mengarahkan persepsi individu tentang kondisi dari objek atau area tersebut. Misal dalam ketika kita masuk ke dalam pasar, misalkan, ya, baru di parkiran kita sudah bisa mencium aroma, misalkan aroma yang kurang sedap, maka besar kemungkinan otak kita akan memprosesnya atau mempersepsikan bahwa pasar tersebut tidak bersih atau kurang nyaman. Atau sebaliknya, misalkan masuk ke dalam satu department store dengan aroma yang cukup wangi, kemudian itu memanjakan hidung, kita akan mempersepsikan bahwa department store tersebut suasananya nyaman. Nah, itu misalkan dengan menggunakan indera penciuman. Yang terakhir adalah persepsi melalui indera pengecap, dalam hal ini lidah. Kalau lidah kaitannya mungkin dengan apa yang dikonsumsi, ya, dengan kuliner dan sebagainya. Jadi dari 5 indera ini, 4 diantaranya berkaitan langsung dengan lingkungan yang kemudian nanti bisa kalian sebagai seorang calon arsitek rancang. Nah, kemudian
Seorang individu akan merespon lingkungannya itu tergantung dari bagaimana individu tersebut mempersepsikan lingkungannya. Ya. Jadi kondisi ini ya disebut sebagai persepsi ruang atau space spatial perception. Faktor pembentuk persepsi sendiri ya itu sebenarnya ada dua, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal contohnya adalah kondisi fisiologis, usia, ya, kemudian gender dan sebagainya. Kemudian afeksi atau sense of caring, kemudian fokus, kemampuan untuk berfokus. Terus yang kemudian yang termasuk internal ada lagi termasuk diantaranya experience, pengalaman atau memori. Kemudian ada juga yang namanya mood atau suasana hati. Kemudian yang eksternal ini yang berasal dari luar diri ya, jadi artinya dari luar individu. Eksternal ini termasuk diantaranya adalah lingkungan, dalam hal ini lingkungan binaan atau aspek arsitektural. Nah, yang termasuk eksternal adalah misalkan size atau ukuran dari objek. Semakin besar objek, maka semakin menarik perhatian. Ya. Kemudian semakin besar sebuah objek, nanti kemudian juga dipersepsikan oleh orang yang melihat sebagai objek yang dominan dibandingkan yang lain. Kemudian warna ya, warna sudah pernah kita bahas sebelumnya. Warna dan cahaya ini dua konsep yang tidak bisa dipisahkan. Jadi mungkin saja warna yang cerah kemudian akan dipersepsikan sebagai unsur yang dinamis, yang penuh energi oleh si pengguna. Sebaliknya kalau warna-warna yang cenderung gelap atau kusam dipersepsikan sebagai sesuatu yang membosankan. Kemudian keunikan ya, unik. Jadi secara natural objek yang unik akan lebih cepat direspon oleh pikiran manusia ya, ketika ada sesuatu objek yang unik itu lebih cepat ditangkap oleh pikiran seorang manusia, kemudian itu yang kemudian diproses dalam pikiran manusia, kemudian menghasilkan persepsi tertentu. Nah, makanya ketika mendesain tentukan pada bagian mana, pada aspek mana yang kemudian keunikan tersebut akan ditampilkan. Dan intensitas. Jadi semakin sering terpapar oleh sebuah stimulus atau sebuah objek, maka semakin besar atau semakin cenderung lebih besar kemungkinan persepsi itu terbentuk intensitas. Makin sering dipapar dengan satu stimulus objek tertentu, maka otak manusia akan lebih cenderung lebih memprioritaskan untuk mempersepsikannya. Yang terakhir adalah motion atau pergerakan. Jadi memang mata manusia ini cenderung merespon terhadap objek-objek yang bergerak atau dinamis ya, dibandingkan dengan yang diam atau statis. Maka kemudian ketika mendesain sense of motion-nya itu harus kemudian dipertimbangkan. Ya. Nah, ketika bicara persepsi ruang lagi, maka
ada lima, lima konsep yang harus kita pahami terkait dengan persepsi ruang. Yang pertama adalah personal space, privasi, kemudian ada teritorial, kemudian ada konsep kesesakan dan kepadatan, serta peta mental. Dari kelima ini kita akan coba bahas 4 dulu ya, yang personal space, privasi, teritorial, dan kesesakan serta kepadatan. Jadi konsep personal space ini pertama kali dikemukakan oleh seorang psikolog sebenarnya ya, oleh Katz di tahun 1937. Jadi personal space ini bayangkan sebagai sebuah ruang imajiner di sekitar individu yang kemudian seakan-akan membatasi jarak antara individu dengan individu lainnya. Nah, besar kecilnya ruang ini kemudian tergantung pada kadar atau sifat hubungan antara individu dengan individu lainnya juga. Jadi kalau dilihat di gambar, typical personal space-nya ada yang sifatnya intimate ya, jaraknya itu setengah meter dari seorang individu ya, dalam radius setengah meter dari individu, intimate ya. Kita hanya memperbolehkan orang-orang yang kemudian sangat dekat untuk bisa dalam jarak yang sangat dalam atau dalam radius setengah meter itu. Kemudian ada personal space ya, 1,2 meter ya, melebar. Biasanya mungkin dengan kolega ya, dengan teman sekelas, dengan teman kerja dan sebagainya. Kalau tadi intimate mungkin dengan keluarga, dengan anak, dengan orang tua, dengan pasangan. Kemudian setelah itu ada personal, kemudian ada sosial ya, jarak sosial, jadi ada 3 meter ya. Mungkin ketika kita berada di area-area yang cukup ramai. Kemudian yang publik ya. Publik ini rentangnya 4 meter dari posisi seorang individu. Ya, jadi seseorang ketika mempertahankan personal space-nya ini sebenarnya untuk menghindari berbagai macam penyebab stres yang kemudian diasosiasikan dengan jarak yang terlalu dekat. Jadi kalau terlalu dekat pun kemudian orang bisa merasa terganggu, kemudian bisa merasa stres. Jadi teori behavior constraint menyarankan bahwa personal space ini harus dijaga untuk mencegah kebebasan perilaku seseorang yang kemudian tadi terlalu dekat dengan kita secara jarak fisik ya. Nah, banyak penelitian terkait personal space. Jadi ada faktor fisik yang kemudian menentukan atau mempengaruhi rasa personal space dari seorang individu. Ya. Salah satunya adalah terkait fitur-fitur arsitektur. Jadi ada beberapa fitur arsitektur yang kemudian mempengaruhi konsep ruang personal atau personal space. Salah seorang peneliti bernama Safinar ini pernah meneliti dan menemukan bahwa laki-laki lebih banyak membutuhkan ruang ya, personal space, bila tinggi plafon di ruangan tersebut itu rendah ya. Jadi kalau tinggi plafonnya rendah, maka seorang laki-laki itu merasa perlu personal space yang lebih besar bila dibandingkan dengan kondisi ruangan yang berplafon tinggi. Ya.
Jadi ruang personal ini ternyata meningkat seiring dengan berkurangnya ukuran ruang. Jadi semakin ruang ini semakin kecil, maka personal space-nya semakin besar. Selain itu, fitur arsitektur ya tadi, kemudian ternyata posisi individu juga berpengaruh. Ya, posisi individu di dalam sebuah ruangan. Jadi misalkan orang yang entah itu duduk atau berdiri di pojok ruangan, ternyata memiliki personal space yang lebih besar daripada orang yang berada di tengah-tengah ruangan. Ya. Jadi kalau Anda suka duduk di pojokan, itu artinya Anda sedang berusaha mencari personal space yang lebih besar. Nah, kemudian bagaimana konsep personal space ini digunakan untuk desain arsitektural? Jadi sebuah ruang kan punya tujuan ya. Ruangan-ruangan itu ketika kita desain dia punya tujuan. Nah, konsep personal space ada untuk mendukung fungsi atau tujuan dari keberadaan ruang-ruang tersebut. Ya, misalkan apa ya, jarak ruang ya. Jadi jarak ruang ini, jarak dalam ruang ini kita dapat manipulasi untuk memengaruhi proses interaksi secara kelompok. Ya. Jika seorang arsitek ini ingin atau hendak menciptakan sebuah interaksi kelompok di dalam sebuah ruangan, maka perlu ruangan tersebut dirancang dalam konfigurasi sosiopetal, artinya konfigurasi yang mendukung interaksi sosial. Gimana caranya? Mungkin salah satu caranya dengan penataan perabotan yang membuat orang ingin berkumpul dan berinteraksi. Misalkan meletakkan satu set sofa di ruang tengah dan seperti itu. Atau pengen supaya saling ada interaksi, maka posisi duduknya dibuat berhadap-hadapan atau melingkar. Ya, nah kondisi seperti itu kemungkinan besar akan mendorong interaksi antara pengguna ruang. Berbeda jika kita setting area duduknya bertolak belakang atau berdampingan atau menghadap tembok. Nah, itu kemudian akan cenderung tidak akan mendukung proses interaksi. Nah, proses interaksi ini kemudian kita lihat apakah masuk yang ke personal, sosial, atau intimate, tergantung dari karakteristik dari pengguna ruangan itu sendiri. Itu personal space. Konsep yang berikutnya adalah terkait privacy. Privacy sendiri merupakan sebuah keinginan atau kecenderungan pada diri seseorang untuk tidak diganggu kesendiriannya. Jadi ada dorongan untuk melindungi ego seseorang dari gangguan yang tidak dikehendakinya. Tapi hati-hati bahwasannya konsep privasi ini jangan langsung dianggap sebagai hanya sekedar sebuah usaha penarikan diri seorang individu secara fisik terhadap pihak lain. Jadi tidak cuma pengen sendiri kemudian dianggap privasi. Tapi sebenarnya privasi sendiri dilihat sebagai proses pengontrolan, ya, bagaimana seorang individu itu melakukan kontrol yang selektif terhadap akses orang lain terhadap dirinya atau dirinya terhadap orang lain. Jadi mengontrol seberapa jauh orang bisa mengakses dirinya atau dirinya bisa mengakses orang lain. Itu yang namanya privasi. Nah, privasi sendiri dipengaruhi oleh mekanisme indera, ya, bagaimana indera manusia ini bekerja, kemudian sense of individualitas dari masing-masing individu. Ini sifatnya mekanisme indera dan individualitas ini sifatnya ke personal.
Kemudian ada jarak ruang, ya. Bagaimana kemudian jarak ruang ini disetting. Kemudian ada elemen arsitektur ruang, perabot dan sebagainya, bukaan dan sebagainya. Kemudian ada juga budaya, ya. Nah, 2 dari 3 ini kemudian bisa seorang arsitek, kalian sebagai calon arsitek kemudian melakukan intervensi agar memperoleh setting lingkungan yang mendukung privasi dari penggunanya. Terkait jenis privasi sendiri, Holland seorang peneliti, dia membagi dua jenis dari privasi. Yang pertama adalah jenis privasi di mana seorang individu tidak ingin diganggu secara fisik. Nah, dari situ nanti muncul konsep solitude atau ingin menyendiri. Artinya seorang individu ini menarik diri terhadap individu yang lain, tidak ingin ada interaksi secara fisik. Kemudian ada yang namanya seclusion. Seclusion ini menjauh dari pandangan atau noise atau sumber suara. Ya. Jadi hanya ingin supaya kehadirannya atau keberadaannya tidak visible, atau artinya visibility-nya terjaga, tidak terjangkau oleh publik, dan atau tidak terjangkau oleh sumber suara atau noise. Kemudian ada lagi hanya ingin intim dengan orang-orang tertentu atau intimasi. Kemudian konsep yang kedua adalah jenis yang kedua adalah menjaga kerahasiaan atau control of information. Jadi privasi yang kedua adalah control of information. Apa yang dikontrol? Yang pertama adalah jati diri. Jadi ada kecenderungan untuk merahasiakan jati dirinya atau yang disebut anonim, ya. Kemudian ada yang konsep reverse atau tidak mau atau tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak terkait dirinya kepada orang lain. Dan yang terakhir adalah keinginan untuk tidak terlibat dengan tetangga atau not neighboring. Jadi nggak mau ada interaksi dengan kiri, kanan, depan, belakang, dan sebagainya. Nah, terkait elemen arsitektur, maka elemen arsitektur ini dapat berfungsi atau bertindak sebagai pengatur privasi, ya, baik nanti secara visual, baik secara akustik maupun secara spasial. Contoh elemen arsitektur yang kemudian bisa digunakan untuk pengatur privasi adalah perabotan atau furnitur, dinding atau sekat, pagar, pintu, kaca, ya, glass, color glass, ya, kaca berwarna, jendela, sampai vegetasi. Nah, jadi ketika kita men-setting bukaan, ya, jendela misalkan, maka pertimbangkan bahwasanya jenis, posisi, dan ukuran jendela ini dapat kita gunakan untuk meningkatkan atau sebaliknya untuk mengurangi tingkat privasi dari penggunanya. Jadi tergantung sebenarnya mau privasinya tinggi atau privasinya rendah. Nah, nanti baik jenis jendelanya, posisi jendelanya, ukurannya, kita setting tergantung mau meningkatkan atau mengurangi privasi. Kemudian objek-objek hambatan yang bisa dipindah, ya, bisa digunakan untuk menutup akses-akses yang secara visual bisa mengurangi privasi penggunanya, ya. Misalkan mungkin kita akan pernah ketemu dalam kondisi di rumah kita untuk menutup atau menghalangi pandangan terhadap
pintu kamar mandi, maka kita letakkan partisi atau semacamnya, yang kemudian partisi ini sifatnya bisa dipindah-pindahkan. Jadi partisi ini sebenarnya digunakan untuk membatasi secara visual sehingga menjaga privasi dari pengguna kamar mandi yang keluar masuk. Oke, kemudian setelah privasi kita mengenal apa yang dinamakan dengan konsep teritorial, ya. Teritorial ini oleh Van Evering didefinisikan sebagai pengklaman sebuah ruang oleh individu atau kelompok di mana lebih kepada hubungan sosial dan wilayah yang muncul dalam kondisi tertentu serta melayani tujuan-tujuan tertentu. Sebenarnya konsepnya mirip dengan personal space yang sebelumnya sudah dipaparkan, tapi ada perbedaan mendasar. Bedanya kalau personal space merupakan batasan yang sifatnya invisible atau tidak terlihat, ya, tadi imajiner tadi. Kemudian konsep personal space ini bisa berpindah sesuai dengan individunya, ya, jadi ngikut. Maaf. Kemudian ya karena berpindah itu maka dibilangnya person center, jadi sangat bergantung kepada individunya sama personnya, serta meregulasikan atau mengatur seberapa dekat individu dapat berinteraksi. Jadi mau tadi bisa secara intim, personal, publik dan sebagainya. Tapi kalau teritorial, ya, ini batasannya bisa dilihat secara nyata, relatif tidak bergerak, ya, karena dia kalau tadi personal space adalah play center, tapi kalau teritorial adalah kalau personal space ada person center, maka kalau teritorial adalah play center, ya. Jadi dia lebih mengacu kepada tempatnya. Jadi contoh gampang adalah misalkan gini, ketika kalian sebelum kuliah, kalian masuk kelas, ya kan, ruangan masih kosong, apa yang kalian lakukan pertama? Mungkin yang kalian lakukan, kalian meletakkan tas kalian di kursi, ya, di kursi atau di tempat duduk, kemudian kalian keluar untuk beraktivitas yang lain sambil menunggu perkuliahan. Nah, aktivitas meletakkan tas kalian di kursi tersebut itu merupakan penanda, ya, bahwasan ini adalah wilayah saya, ya. Anda boleh ke sana kemari, mau ke toilet, mau ke kantin, tapi tempat duduknya yang sudah ditandai dengan tas Anda itu menandakan bahwa ini adalah wilayah saya, ini adalah tempat duduk saya, jangan diganggu gugat. Itu yang namanya play center, ya, tidak bergerak dan sudah dibatasi. Nah, ketika bicara teritorial ini ada 3 tipe, ya. Ada 3 tipe teritorial. Yang pertama adalah tipe primer, kemudian kedua tipe sekunder, dan tipe publik. Ketika mendesain sebuah ruangan, maka kita harus paham masuk ke dalam kategori yang mana ruangan tersebut dengan fungsinya terkait dengan konsep teritorial. Ketika bicara teritorial tipe primer, maka di sini sense of belonging seseorang itu atau rasa kepemilikan seseorang atau kelompok tadi ini sangat tinggi, biasanya permanen. Rasa memilikinya terhadap ruang atau wilayahnya sangat tinggi. Jadi si ownernya atau pemilik ruangan atau penggunanya memiliki kontrol yang penuh pada wilayah tersebut atau terhadap area tersebut. Dan ketika ada gangguan, ada pihak lain kemudian yang masuk ke wilayah tersebut, atau maka itu dianggap sebagai ancaman atau adalah hal yang serius.
Ya, contohnya adalah teritorial primer ini misalkan rumah tinggal, lebih spesifik misalkan kamar tidur, atau kalau dalam hal aktivitas lainnya ruang kerja ya atau kantor. Nah, kita kan nggak sembarangan kemudian membiarkan orang untuk masuk ke wilayah tersebut. Kemudian yang sekunder, nah kalau yang sekunder ini lebih uh, longgar lagi daripada yang primer, jadi sense of belongingnya terhadap tempat, rasa kepemilikannya itu termasuk sedang ya. Jadi seorang individu itu dilihat sebagai salah satu dari sekian banyak individu yang lain atau pengguna yang lain yang kemudian melakukan aktivitasnya di area tersebut. Jadi orang juga bisa merasa memiliki wilayah tersebut hanya dalam waktu-waktu periode tertentu yang telah disepakati. Ya, contohnya adalah ruang kelas ya. Ruang kelas ketika mata kuliah perilaku dalam arsitektur itu jadi eh, teritorialnya kalian sebagai yang menggunakan kelas. Tapi ketika jam kuliahnya selesai untuk mata kuliah perilaku, kalian keluar diganti dengan yang lain, ya itu udah jadi bukan teritorial kalian. Atau kantin, perpustakaan, sama konsepnya. Maaf. Kemudian yang publik. Nah, kalau yang publik ini makin longgar lagi, jadi sense of belonging-nya ini sangat rendah ya. Jadi area tersebut tidak bisa diklaim atau tidak bisa diakui sebagai wilayah seseorang atau sebuah kelompok. Seseorang individu kemudian tidak bisa memegang kontrol terhadap wilayah tersebut secara penuh. Ya, biasanya public territory ini adalah area-area yang kemudian digunakan dan dihuni oleh individu dalam jumlah yang sangat banyak. Misalkan mall, taman taman-taman kota ya, taman Bungkul dan sebagainya, kemudian pantai dan sebagainya. Nah, itu teritorial yang sifatnya publik. Anda tidak bisa kemudian menjustifikasi, oh ini tempat saya, sebagainya. Kontrolnya lemah. Nah, dalam bicara teritorial sendiri ada dua konsep ya. Kalau teritorial ini erat kaitannya dengan wilayah tadi dalam satu area. Nah, ada dua konsep utama yang perlu kalian pahami. Yang pertama adalah konsep kesesakan atau crowding, dan kepadatan, density. Apa bedanya antara kesesakan dan kepadatan? Jadi kepadatan ya itu identik dengan sejumlah manusia dalam satu unit area atau satu unit ruang ya. Jadi suatu kondisi akan dikatakan semakin padat bila jumlah manusia pada suatu batas ruang atau suatu wilayah tertentu semakin banyak dibandingkan dengan luasannya. Ya. Dan ini sifatnya objektif, artinya jelas, bisa terukur. Kemudian kalau kesesakan merupakan bagaimana seorang individu atau seorang manusia mempersepsikan terhadap keterbatasan ruang atau terhadap kondisi padat tadi dalam artian jumlah manusia ya. Jadi padatnya dalam artian jumlah manusia. Kalau non manusia tidak dihitung. Maksudnya gini, bayangkan ketika Anda seorang diri berada di tengah hutan lebat ya dengan banyak pepohonan, Anda tidak akan merasa sesak. Karena kan hanya Anda individunya. Tapi kalau misalkan Anda dalam sebuah toilet umum, tempatnya kecil, tapi kemudian penggunanya banyak, maka di situ kemudian akan muncul
persepsi sesak tadi. Ya, seseorang tersebut akan merasakan kesesak. Jadi konsep kesesakan ini pembandingnya adalah selain luas wilayah juga adalah dengan individu lain, bukan dengan objek yang non manusia. Kepadatan sendiri memang merupakan syarat yang diperlukan bagi seseorang untuk merasa sesak, tapi bukan jadi syarat yang mutlak, ya. Jadi ada faktor lain yang kemudian seorang individu merasa sesak. Apa faktornya? Bisa saja karena norma budaya, kemudian ada karena faktor sosial atau social arrangement, pengaturan sosial. Ada atribusi pribadi, mungkin karena pengalaman-pengalaman tertentu atau kondisi lingkungan fisik. Contohnya adalah, misalkan kalau Anda sudah biasa naik bis umum yang padat, jadi tiap hari pulang pergi ke kampus naik bis umum gitu ya, bis kota, padat, berdiri, maka Anda tidak akan merasa sesak, ya, karena sudah terbiasa tadi. Jadi kalau kondisinya seperti itu, dalam satu area, dalam hal ini dalam bis tersebut, density-nya tinggi, kepadatannya tinggi, tapi persepsi sesaknya atau crowding-nya rendah. Karena Anda sudah terbiasa tiap hari pulang pergi naik bis kota. Nah, tapi sebaliknya, orang yang biasa naik kendaraan pribadi ke sana kemari, kemudian dia harus naik ke bis kota, walaupun dalam kondisinya setengah kosong, tapi dia tetap akan merasa sesak, ya. Walaupun kondisi bisnya setengah kosong, nggak ada yang berdiri, tapi kemudian dia akan merasa sesak. Kenapa? Karena dia sudah biasa naik kendaraan. Ini yang dikatakan sebagai density-nya rendah, tapi crowding-nya tinggi. Kepadatannya rendah, tapi kesesakannya tinggi. Ya. Kemudian bicara tentang kepadatan lagi, ada dua jenis kepadatan ya dibagi, adalah kepadatan spasial dan kepadatan sosial. Kepadatan spasial ini kalau luasnya berkurang atau areanya secara meter persegi itu berkurang, tapi jumlah individunya tetap, ya. Jadi yang dikurangi adalah luasannya. Nah, ini yang kemudian akan menimbulkan kepadatan spasial. Kemudian ada yang dikatakan dengan kepadatan sosial. Nah, sebalikannya ini. Jadi kebalikannya. Jika luasnya tetap, tapi kemudian individu yang ada di dalam area tersebut bertambah. Jadi meter perseginya tetap, tapi jumlah individunya bertambah. Ini yang kemudian dibilang atau disebut sebagai kepadatan sosial. Nah, umumnya ini kemudian yang menjadi masalah-masalah perkotaan. Area perkotaannya tetap, tapi kemudian jumlah penduduknya bertambah. Maka akan muncul yang namanya kepadatan sosial. Nah, tadi seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa persepsi individu terhadap kesesakan tergantung kepada tadi norma, ada faktor sosial, atribut pribadi, kemudian kondisi lingkungan fisik. Nah, ketika kepadatan dan kesesakan ini kemudian tidak didesain dengan benar atau coba kita tidak atasi atau kita coba tanggulangi dengan desain yang baik, maka sesungguhnya itu nanti akan memiliki dampak negatif terhadap perilaku dan terhadap individu itu sendiri. Ada yang nanti dampaknya secara patologi, kemudian ada secara behavior atau tingkah laku, ada yang secara performan atau kinerja. Dalam konteks patologi sosial, dampak negatifnya adalah
meningkatnya kemungkinan angka kriminalitas, kemudian atau angka bunuh diri, ya, kemudian kemungkinan besar juga terjadi resiko terhadap munculnya gangguan-gangguan kesehatan jiwa, bahkan hingga sampai kenakalan remaja. Secara behavior atau secara tingkah laku, maka yang muncul adalah munculnya fenomena perilaku agresif di penghuni atau pengguna dari desain kita, kemudian juga muncul perilaku menarik diri dari lingkungan sosial, juga bisa munculnya kurang empati atau intoleransi, kemudian munculnya kecenderungan untuk selisih atau kemudian bullying, ya, bahkan ada penelitiannya tersendiri, ya, terkait bagaimana pengaruh atau hubungan antara kesesakan dan kepadatan terhadap fenomena bullying. Kemudian terkait performan atau kinerja, dengan kondisi kepadatan dan kesesakan yang tidak didesain dengan benar, maka salah satu dampaknya adalah penurunan prestasi kerja atau penurunan prestasi akademik kalau misalkan bagi pelajar. Kemudian secara suasana hati atau mood juga cenderung turun. Kemudian ini nanti juga akan berpengaruh terhadap produktivitas. Nah, makanya ketika mendesain suatu area atau suatu wilayah, suatu bangunan, Anda juga dituntut untuk memprediksikan atau mengasumsikan bagaimana perkembangan pengguna itu di masa yang akan datang. Apakah kemudian tetap berkurang atau bahkan bertambah. Ini untuk mengantisipasi dampak negatif dari kepadatan dan kesesakan. Oke, sementara itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa diterima dengan baik, bisa dicerna dengan baik materi saya kali ini. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.